nggak saya mau menjelaskan apa? Nah, tentunya kalian sudah pada tahu ya, yaitu dari judul maupun dari background yang sudah ada dalam video saya. Ya, benar, di sini saya akan menjelaskan mengenai prasejarah berdasarkan geologi. Nah, langsung saja. Yang pertama kita harus mengetahui dahulu apa itu yang dimaksud dengan zaman prasejarah dan apa itu yang dimaksud dengan geologi. Nah, yang pertama yaitu zaman prasejarah. Nah, zaman prasejarah ini merupakan pembabakan peradaban manusia dalam periode sejarah. Nah, pada zaman prasejarah ini manusia belum mengenal tulisan atau disebut juga dengan zaman praaksara. Nah, pada zaman ini juga kehidupannya masih sangat sederhana. Nah, yang kedua yaitu apa sih yang dimaksud dengan geologi? Nah, geologi ini merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, serta dalam pembentukannya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas bagian terpenting dari pembahasan kali ini. Nah, yaitu pembagian prasejarah berdasarkan geologi ini. Nah, pembagian prasejarah berdasarkan geologi ini ada 4. Yang pertama ada zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap zaman. Nah, yang pertama yaitu ada zaman Arkaikum. Nah, zaman Arkaikum ini merupakan zaman yang tertua, di mana zaman ini berlangsung selama 2500 juta tahun. Wah, lama sekali ya teman-teman. Nah, pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Karena pada zaman ini suhu bumi masih sangat panas. Nah, yang jadi pertanyaannya, lantas kapan mulai munculnya kehidupan? Nah, mulainya muncul kehidupan ini pada zaman yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, pada zaman ini sudah mulai muncul kehidupan, di mana pada zaman Paleozoikum ini disebut juga dengan zaman primer atau zaman hidup tua. Nah, pada zaman Paleozoikum ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Wah, lama juga ya. Nah, pada saat zaman Paleozoikum ini sudah muncul berbagai makhluk hidup seperti makhluk hidup mikroorganisme, ikan, amfibi, serta reptil, serta binatang-binatang yang tidak mempunyai tulang punggung. Nah, yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Nah, pada masa zaman Mesozoikum ini biasa juga disebut dengan zaman sekunder atau zaman pertengahan. Nah, pada zaman Mesozoikum ini berlangsung kira-kira selama 140 juta tahun. Nah, lebih cepat ya atau lebih sebentar dari zaman Paleozoikum. Nah, pada zaman pertengahan ini atau zaman Mesozoikum ini jenis reptil mencapai tingkat yang sangat terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut dengan zaman reptil. Nah, setelah berakhirnya zaman ini, maka muncullah kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun tingkat populasinya masih sangat rendah. Nah, sayangnya pada zaman ini jenis-jenis reptil sudah mulai mengalami kepunahan. Nah, yang terakhir ada zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini merupakan zaman hidup baru. Nah, pada zaman Neozoikum ini dibagi lagi menjadi 2 zaman. Yang pertama ada zaman tersier atau zaman ketiga. Nah, pada zaman tersier ini berlangsung selama kira-kira 60 juta tahun. Nah, zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kerang. Nah, yang kedua ada zaman kuarter atau disebut juga dengan zaman keempat. Nah, zaman keempat ini atau zaman kuarter ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga pada zaman ini menjadi zaman terpenting. Kemudian dibagi lagi zaman kuarter ini menjadi 2 zaman, yaitu ada zaman Pleistosen dan zaman Hologen. Nah, pada zaman Pleistosen ini merupakan zaman yang ditandai dengan adanya manusia purba, di mana zaman Pleistosen ini berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun. Nah, yang kedua, pembagian dari zaman kuarter ini ada zaman Hologen atau disebut juga dengan zaman Alluvium, berlangsung selama 20.000 tahun yang lalu dan
terus berkembang sampai dewasa ini. Nah, zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Nah, itulah penjelasan mengenai prasejarah berdasarkan geologi. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.